Halo semuanya, selamat datang di podcast studio Hasrullah. Saya Fatima Nirwana Hasrullah akan membagikan informasi dan pengalaman yang menarik untuk kalian semua. Kita kedatangan bintang tamu yang spesial untuk sekarang ini, tapi sebelum itu kita lihat yang satu ini. Thank you, Dr. Hasrullah, to give me the opportunity, such an honor to become your co-host today in the podcast studio Hasrullah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial dan terutama berbeda ya. Maksudnya narasumbernya itu bukan lagi berasal dari kalangan dosen akademik, tetap akademik, tapi ini lebih menyatu lagi ke ranah mahasiswa. Kita sambungkan lewat virtual ya, meskipun virtual kita sambungkan dengan Melinda yang sudah hadir virtual di studio podcast kita. Halo Melinda. Halo Kawana, Halo, apa kabar? baik Kawana, Iya, terima gimana kasih. puasanya Melinda? Alhamdulillah lancar Kawana. Alhamdulillah ya, semoga udah menghitung hari kita untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga kita tetap lancar ya ke depannya sampai menyambut Lebaran nanti. Melinda, what should I call you nih? Sister, Mbak, D, atau Mei saja atau Linda saja? I think May is enough, Kak. Oke, Mei ya. Jadi aku panggil Mei aja ya untuk panggil Melinda. Oke, jadi perkenalkan kita bersama dengan Melinda saat ini. Melinda adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi sekarang di Universitas Hasanuddin. Makanya kita sampai Dr. Hasrullah udah ngundang secara spesial nih untuk Melinda untuk mampir di studio podcast Pak Hasrullah. Saya lihat di sini Mei sudah punya banyak serentetan prestasi akademik dan non akademik di sini ya. Saya pun melihat, saya lihat di skrip yang dikasih tadi itu, saya lihat, wow, amazing banget. Padahal Mei ini sendiri masih berumur 21 tahun ya kalau nggak salah ya Mei ya. Iya, betul. Iya, dan kamu juga udah punya banyak banget di sini achievement yang terbilang di umur 20 tahun yang terbilang masih sangat muda, udah bisa punya segudang prestasi yang bisa diraih ya. So many achievement that you can gain. Uh, Fokusnya aku lihat itu di improvement-nya itu ada pemenang sebagai the winner for KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Ya, Mei ya? Iya Kak, kemarin tahun 2020 jadi Mhm. juara 3 bersama KDMI 2020 nasional. Wah, nice banget. Di tahun 2020 berarti tahun lalu ya, dan nggak lama ya, maksudnya baru baru tahun lalu, Iya, baru 5 bulan yang lalu, 5 6 bulan yang bulan lalu. yang lalu. Oke, so saudara sekalian, para penonton setiap podcast Studio Hasrullah, karena Rana ini we're gonna have a conversation in English. Jadi terbilang episode kali ini agak sedikit berbeda ya. We will speak in the international language ya. Jadi kita akan campur, dan aku juga lihat juga achievement dari Mei sendiri ini punya sebagai pemenang dari kompetisi-kompetisi debat bahasa Inggris dan lainnya. So let's give it a try to for us to speak English. Jadi sebelum dimulai, can you tell me briefly ya? Can you tell us briefly about yourself? Kayak what major that you're taking in Hasanuddin University? How old are you? And then what's your hobby? Supaya penonton setiap podcast Hasrullah nih tahu, maksudnya kamu dari mana, backgroundnya gimana? Coba. Baik, terima kasih Kawana. Before that, I want to say thank you. It's really such an honor for me to be invited as a speaker for this podcast provided by Pak Dr. Hasrullah. A great attempt to share information through this up-to-date nowadays media. A great job, Podcast Studio Hasrullah. So for the introduction session, my name is Melinda, but you can call me May. Most of my friends also call me May. Currently, I'm pursuing my bachelor degree at Hasanuddin University, Faculty of Law, majoring administrative law, batch 2018.
Outside of academic activities, I am actively contributes for UKM Debat Bahasa Inggris Unhas as president of UKM DB Unhas last year, but currently I am also actively contributes as advisory for UKM DB Unhas. I think that's the very brief introduction from me, Kak Ana. Oke, aku sampai speechless ya, maksudnya banyak juga ya. Sesibuk apa sih maksudnya kamu? Aku lihat di skrip tadi, kamu dapat you got GPA which is like 3.99, 3,99 IPK. Kayak wow, aku aja tuh belum sampai pas aku di kampus kemarin. How, I mean, gimana sih cara how you balance your academic study with your organisasi di luar ya? Maksudnya you're not only active in organization, you're following any debate, any activities outside campus, but you also can balance your academic study. How can you become how you can balance that thing, May? Right. Okay. Thank you, Kawana. Maybe for some points, if people see my achievements and also my academic achievement and also outside of academic or non-academic, they will most likely probably question the same question, right? Mm-hmm. I think I don't have any secret recipe. Jadi sebenarnya saya juga tidak punya kayak certain recipe atau certain strategies to make sure that I have a good GPA, I can follow any debate competition, and also I can contribute actively to my organization. But one thing for sure that I always remember and also always want to do is to be passionate at any kind of what do you want and what do you want to achieve. So for example, dari dulu juga memang saya selalu ingin belajar tentang hukum. So in talking about academic activities, talking about GPA, I also always want to study more and more. So I don't really think about what will be my GPA, what will be the result of my GPA. Tapi memang saya lebih passionate ke bagaimana bisa aktif di kuliah, bagaimana bisa kalau kerja tugas itu betul-betul dikerja, bukan hanya karena menggugurkan kewajiban gitu. Betul. Sebenarnya actually you said that you don't have any secret recipe ya, but I think the secret recipe itself about the passion ya, about the passion, about kesungguhan hati untuk menjalankan sesuatu. Dan terlebih kan kalau kita nih lihat kaum milenial sekarang setelah melakukan and itu gagal dan nggak dicoba lagi berulang-ulang kali sampai berhasil dan mereka just give up. Tapi somehow pas Mei bilang passion ini ya berarti passionnya harus dalam hati dan harus dilakukan bersungguh-sungguh meskipun fail terus gitu ya. Maksudnya meskipun gagal tetap dicoba atau apa, dan pastinya dalam kompetisi ataupun akademik itu membalancekan itu pasti bukan hal yang mudah ya, Mei ya? Iya betul, Kak. Mengenai itu juga dari dulu sebenarnya talking about achievement tentang debate especially, juga dulu saya sejak SMA termasuk golongan debater yang lambat progresnya, Kak. Jadi teman-teman saya dulu itu sudah dapat banyak achievement ketika sudah mau tamat SMA sebenarnya, padahal saya juga pas mau tamat SMA baru join debate competition. Jadinya dulu sempat insecure juga, sempat minder. Oh ya, teman-teman yang lain sudah punya beberapa achievement. Nah, makanya sejak masuk di Unhas, masuk di UKM Debat Bahasa Inggris Unhas juga semakin dipacu lagi gitu. Iya, betul. Jadi insecure itu dilawan ya, Mei. Maksudnya rasa insecure itu dilawan sehingga kita bisa jadi lebih produktif dan bisa sukses kelihatannya kan, dan itu udah terbukti dalam diri Mei saat ini seperti itu kan. Dan nah ini juga pesan buat milenial, kaum muda di luar sana, jangan pernah takut ya. Don't ever try to scared or don't ever try to be failed, dan never give up, karena sesuatu yang akan kalian lakukan nanti di masa depan itu bergantung juga dengan apa yang what you do now gitu. Jadi betul, dan sekarang kita udah ada bukti nyatanya nih dari sosok Melinda sekarang yang nyatanya
pernah ngerasa insecure juga, malah dikalahin sama temen-temennya dulu pada saat SMA, tapi dia commit to herself that he will just try to become more and more, di-expose terus skillnya, dan nyatanya sudah menjadi pemenang malah ya, winner, dan menjadi mahasiswa akademik dengan GPA 3,99. Wow gitu, amazing banget gitu kan. Dan terus untuk pertanyaan yang lebih spesifik lagi ya, Ya, untuk baik. KDMI sendiri dari kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Aku penasaran, dan mungkin pendengar setia dan penonton setia podcast Studio Hasrul ini bertanya-tanya, apa sih itu KDMI sendiri itu? And if anyone want to participate also di KDMI itu, how to involve in that? Mei, gimana? Iya baik Kak, terima kasih Kak. Iya, untuk specifically talking about KDMI, sebenarnya kan KDMI itu ialah kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang dibawahi oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Nah ini itu langsung juga dibawahi oleh Dikti gitu kan. Nah sebenarnya kalau kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI 2020, yaitu yang dimulai dari 2018 hingga 2020, tahun kemarin itu yang ketiga, itu kita debat parlementer, istilahnya debat parlementer, terus sistemnya itu Asian Parliamentary, jadi sistemnya itu 3 on 3, jadi tiga lawan 3 gitu per tim. Nah kalau yang kemarin itu yang saya dan teman-teman ikuti, kebetulan kemarin kita alhamdulillah dapat juara 3 bersama untuk Unhas, terus kita 2 orang, saya dan teman saya Iksan dari Visip itu mendapatkan juga awards individual. Kalau saya jadi pembicara terbaik ke-14, kalau teman saya itu dapatnya yang kelima. Kemarin tuh kita ikutnya KDMI versi barunya, versi freshnya. Soalnya kita dapatnya KDMI baru yang versi online. Kan kalau sebelum-sebelumnya itu KDMI-nya semuanya offline gitu. Nah sekarang yang online-nya, kemarin kita juga jadinya dapat sistem yang baru. Kalau sebelum-sebelumnya KDMI-nya itu diseleksi dari tahap universitas, terus ada namanya regional Sulawesi, terus kita dikirim ke nasional. Kalau yang kemarin itu kita beda sistemnya. Jadi kita seleksi universitas dulu, nanti Unhas seleksi siapa yang bakalan jadi delegasi, terus kita bakalan dapat lagi seleksi khusus, tapi seleksi khususnya itu per regional, tapi beda lagi seleksinya. Jadi ada seleksi portofolio, ada seleksi pidato secara langsung, pidato yang direkam terus dikirim ke pihak pusprestasnya, nanti mereka yang nilai apakah kita berhak untuk melaju ke nasional atau tidak untuk bertanding lagi, seperti itu Kak. Yang saya tahu terakhir kali ini saya dapat surat edarannya dari Puspresnas mengenai KDMI terbaru, mereka beda lagi, mereka tiba-tiba ganti lagi, jadinya sistem British Parliamentary. Nanti satu tim itu bakalan ada 2 orang, jadi dia ngikutin sistemnya NUDC, yaitu mungkin versi bahasa Inggrisnya KDMI, nanti mereka beda lagi Kak. Ya. Oh, oke. Jadi betul-betul kayak KDMI itu udah dirancang betul-betul ala ini ya, dan punya banyak versi seperti itu kan ya, versi British atau versi yang lainnya. Oh ya Mei, kita istirahat dulu ya sebentar ya Mei ya. Baik penonton setia podcast Studio Hasrullah, mari kita lanjutkan pembicaraan kita berikut ini. So Mei, how is the competition going on di KDMI, dan how is the preparation waktu menghadapi detik-detik sebelum menghadapi KDMI ini? Apalagi KDMI yang tadi Mei jelasin di tahun 2020 virtual ya, jadi nggak face to face. Dan pasti sistemnya juga pasti berbeda, dan peraturan juga pasti berbeda. Nah, can you share, maksudnya di sharing nih gimana persiapannya dari delegasi Unhas sendiri sampai kompetisinya berlangsung, dan ada tantangan sendirinya nggak sih gitu? Ya baik Kak, terima kasih. Mungkin untuk preparationnya dulu gimana? Kalau dari kami tim KDMI setelah mendapatkan kesempatan untuk mengirim portofolio dan juga
mendapatkan keterangan bahwa kita bisa melaju ke nasional, maka setelah itu kita juga disuruh atau diseleksi lagi melalui tes video. Jadi kemarin itu ada yang pertama setelah kita lulus dan menjadi delegasi Unhas, kita kita seleksi portofolio dulu. Jadi maksudnya seleksi portofolio ialah kami dari tim KDM Unhas, semua achievement kita itu dikumpul dan disatukan, terus dilihat nilainya rentangnya berapa. Nah, kalau dari diktinya, dari Puspresnasnya sendiri itu mereka akan menilai apakah kita layak untuk maju dengan jumlah poin yang ada di portofolio tersebut. Alhamdulillah kemarin kita bisa melewati angkanya, kita bisa melewati portofolio yang dibatasi oleh Puspresnas. Nah, terus setelah ada kelanjutannya, kita dites seleksi video lagi, Kak. Nah, waktu tes seleksi video itu kita diberikan motion atau mosi. Nah, mosinya ini langsung diberikan di Instagramnya Puspresnas oleh tim KDMI. Terus kita langsung dikasih waktu selama 20 menit untuk case build namanya istilahnya, atau membangun kasus, langsung dikirim via YouTube ke Puspresnas, terus dinilai lagi bagaimana. Terus setelah itu baru deh melaju ke nasionalnya. Mungkin untuk preparation lebih ke latihan-latihannya itu kita memang kemarin sangat-sangat intens. Kenapa? Karena ada bahkan 3 tipe latihan yang kita lakukan oleh tim KDMI. Yang pertama itu kita biasanya latihan biasa bersama anggota-anggota debat UKM DBI Unhas. Terus yang kedua ialah kita biasanya juga latihan dengan memanggil coach dari luar. Kan kita tahu kalau sebenarnya debating, especially di Indonesia itu sudah cukup banyak coach-coach atau orang yang berpengalaman. Nah, makanya kita juga panggil coach luar. Kalau kemarin itu kita sempat alhamdulillah disubsidi oleh Unhas sendiri, kita panggil coach 2 orang dari UGM. Terus selanjutnya yang paling intensif kalau tidak salah 5 hari atau 1 minggu sebelum KDMI itu kita juga bahkan intensif di hotel, dibiayai juga oleh Unhas alhamdulillah selama 2-3 hari untuk melakukan intensif bersama coach-coach kita dari Unhas, yaitu ada beberapa kakak-kakak dari UKMDB Unhas. Mungkin seperti itu Kak gambaran latihannya. Bahkan kita biasa membuat portofolio sendiri atau Google Sheet sendiri untuk melihat apakah ada progres dari kita selama beberapa hari latihan, apa yang telah kita dapat dari hari ini, dan saya rasa itu semua karena kegigihan tim kami sendiri dan juga bagaimana kakak-kakak coach baik luar Unhas ataupun kakak-kakak coach dari Unhas itu yang membantu kita untuk tetap semangat dan mendukung kita untuk bisa memiliki progres yang lebih lanjut lagi. Soalnya kemarin kita sempat menunggu lama, bahkan sempat hopeless istilahnya, karena apakah ini kita akademi ada atau tidak ada gitu Kak. Iya. Jadi perjalanan panjang ya, maksudnya nggak mudah juga ya untuk langsung terlibat di KDMI sendiri, harus perlu banyak so many preparations, dan juga pasti butuh yang menyita waktu, tenaga, dan juga apalagi tahun 2020 kemarin kan penuh dengan uncertainty ya, ketidakpastian apakah KDMI ini digelar lagi atau dipospon, ditunda, gimana gitu. Terus how's the result, Mei? Hasilnya gimana? Who is the winner di juara 1, juara 2, juara 3, gimana Mei? Ya baik, terima kasih Kak. Untuk the competition resultnya alhamdulillah untuk Unhas sendiri itu kita juara 3. Tapi kemarin di KDMI itu kan sistemnya Asian Parliamentary. Jadi kemarin itu kita juara 3 bersama atau co-second runner up istilahnya bareng Universitas Tadulako. Untuk juara pertama kemarin itu diambil oleh UGM, Universitas Gadjah Mada, yang kedua itu Universitas Diponegoro. Nah, kemarin ini Kak ada sesuatu hal yang menarik dan membuat kita dari tim KDMI itu sangat deg-degan Kak. Karena kemarin ternyata kita tahu hasil dari semifinal untuk melaju ke babak grand finalnya itu ternyata bedanya cuma 1 poin Kak. Jadi ada 5 juri. 5 juri ini ternyata 2-nya ke Unhas, 3-nya ke Diponegoro. Nah, jadinya kemarin itu sangat-sangat bagaimana? Sangat-sangat menegangkan, tapi sekaligus juga jadi lucu juga soalnya beda 1 orang aja, beda 1 poin aja ini. Terus bisa melaju ke grand final buat lawan siapapun yang ada di grand final juga dari
ruangan semifinal yang lain, Kak. Mhm. Jadi keputusannya cuma beda di satu suara ya. Andaikan Ya, satu suara itu berpihak ke Unhas, bisa nih, bisa jadi calon juara 2 bahkan juara 1 untuk iya perwakilan betul. Unhas gitu. Terus kapan nih the next for KDMI 2021 kapan nih Mei? Nggak dipospon kan ya? Kalau dari surat edaran yang baru dikeluarkan juga, kalau nggak salah akhir bulan April itu, Puspresnas keluarkan katanya bakalan dilakukan seleksi pertama Juni akhir atau Juli, Kak. Jadi saya juga merekomendasikan ataupun juga menyebarkan informasi kepada teman-teman penonton dan mungkin adik-adik yang mau melanjutkan usaha tim KDMI ataupun mau menyabet lagi awards yang lebih tinggi untuk hal KDMI, mungkin bisa diikuti terus, follow up terus media Puspresnas di Instagram dan juga di websitenya di Kemdikbud mengenai KDMI, karena mereka baru saja mengeluarkan surat edaran bahwa akan ada perencanaan tanggal, yaitu dimulai dari Juni-Juli untuk seleksi pertama. Kayaknya kita juga dari pihak UKM-DBI yang biasanya selalu meng-follow up agenda-agenda akademi dan edisi itu sudah memberitahu pihak rektorat untuk menyiapkan segala cara, beberapa cara lagi ataupun menyiapkan yang dapat dipersiapkan lebih awal untuk persiapan KDMI supaya lebih matang lagi persiapannya. Iya betul, dan semoga di tahun 2021 ini KDMI itu Unhas bisa merebut ya, maksudnya jadi juara 1 insya Allah, Amin. nggak jadi juara 3 lagi tapi juara 1 untuk KDMI di Amin. tahun 2021 ini ya, amin. Ya, What amin, is amin. your suggestion atau recommendation ke next delegates, ke adik-adik kelas nih kalau untuk menghadapi di KDMI 2021 ini? Any recommendation atau any saran, motivasi diri gimana untuk ke adik-adiknya? Nah, ya, thank you, Kak. Mungkin untuk rekomendasi, saya yang paling merekomendasikan mengenai jangan menganggap sepele KDMI. Kenapa? Karena biasanya, Kak, KDMI itu dianggap hal yang cukup mudah dibandingkan dengan kompetisi debat yang lainnya. Karena dianggap, oh iya mungkin debatnya hanya debat parlementer, debatnya mungkin topik-topik yang awam, atau misalnya mungkin, oh lawannya tidak terlalu susah karena ada lomba yang lebih susah yaitu NUDC yang berbahasa Inggris gitu. Nah, tapi ini sebenarnya hal yang jangan diteruskan gitu. Karena kenapa? Karena buktinya tahun lalu kita dengan berjuta-juta effort, dengan berhari-hari latihan, bahkan tetap kesusahan melawan teman-teman yang lain untuk berkompetisi. Artinya, jangan pernah menyepelekan ataupun menunda-nunda latihan yang kalian telah rencanakan. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah menargetkan, oh iya kita insya Allah dapat juara. Jangan pernah menyepelekan bahwa oh latihannya cukup beberapa kali aja. Karena saya rasa untuk KDMI tahun ini, apalagi dengan sistem yang baru, apalagi dengan semakin meningkatnya antusiasme perguruan tinggi lain untuk ikut lomba-lomba yang dibawahi oleh Dikti dan Puspresnas, itu pasti akan lebih kompetitif lagi. Nah, untuk personalnya, untuk saran personalnya, bagaimana misalnya teman-teman dapat menghadapi KDMI, yang pertama ialah mentalnya dulu dipersiapkan atau persiapan secara matang dari diri sendiri. Kenapa? Maksudnya ialah selalu berusaha mencari informasi. Karena informasi tentang akademi itu tidak akan datang kepada kita, tapi kita yang cari. Contohnya, mungkin teman-teman tidak akan dengan mudah melihat informasi akademi di sosial media, kecuali teman-teman sudah mengikuti IG atau misalnya media-media dari Puspresnas atau Dikti, atau misalnya teman-teman sering mengecek website dari Unhas, kan biasanya akan ada surat edaran yang di forward oleh Unhas. Nah, makanya mungkin tiba-tiba teman-teman, kok tiba-tiba akademi udah seleksi Unhas saja, tidak ada informasi sebelum-sebelumnya, kan itu akan merugikan teman-teman sendiri. Jadi mulai dari seleksi Unhas, seleksi kompetisi, seleksi internal Unhas itu sudah harus dipersiapkan baik-baik. Ya, Iya. kayak gitu Jadi mungkin, Kak. harus sadar diri juga ya, maksudnya harus kita yang jemput informasi, nggak nunggu Iya. ada postingan di mana, harus kita yang aktif ya, aktif bergerak untuk cari informasi KDMI ini, seperti itu. Terus untuk peserta asingnya, foreigner gitu di KDMI sendiri ada nggak, Mei? Atau ada di kompetisi yang lainnya? Oh iya, Kak. Kalau di KDMI sendiri tuh tidak ada partisipan yang foreigner.
karena kompetisi debat mahasiswa Indonesia kan memang khusus untuk mahasiswa perguruan di Indonesia gitu. Jadi untuk KDMI dan NUDC itu khusus mahasiswa Indonesia. Kalau mungkin talking about other competitions yang I've joined, ada beberapa, mungkin kalau tidak salah ingat kemarin tuh sempat 2 kali ikut lomba yang international scale-nya, yaitu UMSU International Debate dan Monash Australs Debate tahun 2020 kemarin. Oke. Jadi kita bisa tahu lebih banyak nih ya Mei ya tentang KDMI itu dan gimana untuk cara buat dapetin info-info KDMI, dan bakalan ada ya untuk KDMI 2021 ini bakal muncul lagi di Unhas, dan semoga Unhas bisa menyabet juara 1 KDMI untuk di tahun 2021 ini. Makasih ya Mei ya. Tapi sebelum kita nutup nih untuk acara podcast studio kita, ada closing statement nggak dari Mei sendiri untuk istilahnya for generasi untuk Mei sendiri, gimana sehingga kayak bisa ngikutin jejak Mei mungkin, atau mungkin bisa lebih dari Mei sekarang gitu. Gimana Mei? Iya, thank you Kawana. Mungkin untuk mengikuti jejak, mungkin akan diluruskan dulu jejaknya ini, mungkin bagaimana jejak saya di akademi dan non-akademi itu bisa dikatakan memuaskan dalam hal seimbang ataupun tidak merusak satu sama lain. Jadi saya tahu dan saya juga mengerti, saya pernah di posisi teman-teman atau adik-adik bahwa selalu kita itu ingin merasa ideal. Ideal maksudnya kita bisa aktif organisasi, kita bisa aktif di kegiatan-kegiatan yang di luar akademik, dan juga akademiknya kita itu aman-aman saja. Rekomendasi saya atau saran saya ke teman-teman ialah di luar dari bagaimana kita sebenarnya bisa berlaku passionate, berlaku having our own loyalty to ourselves, ialah juga selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu kan. Karena jangan sampai kita sudah passionate sekali, kita sudah punya target, oh ya saya target ini, GPA ini, saya bakalan kerja tugas dalam 3 dalam semalam, saya bakalan ikut lomba 2 kali per bulan. Tapi kalau misalnya gagal atau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tiba-tiba mundur atau tiba-tiba mengkritisi segala sesuatu dengan negative thinking. Padahal kan sebenarnya hal-hal seperti failure atau kegagalan ialah hal yang paling bisa dijadikan tempat untuk mengevaluasi diri. Walaupun misalnya kita merasa, oh ya kayaknya memang saya cukup kurang dalam hal latihan, atau mungkin oh ya saya kayaknya belum up to date tentang pelajaran tertentu, ya enggak apa-apa, artinya kita bisa mengukir diri kita sendiri. Karena jangan sampai diri kita mau maju tapi kita tidak tahu ukurannya harus maju kayak gimana, misalnya juga kita sudah ada di tahap bagaimana, kan itu juga pengukuran terhadap diri kita sendiri bisa menjadi bahan evaluasi terhadap apakah kita kurang atau apakah kita telah berada pada titik yang kita mau. Dan ini juga bisa menjadi suatu hal yang bisa nge-spark atau bisa memercikan bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, Mei, betul sekali. Jadi kata-kata yang bisa aku rangkum dari closing statement dari Mei, jadi pertama itu tentang passion sendiri, loyalty sendiri, kemudian ada bersungguh-sungguh, tapi kalau udah if you face a failure, don't make you sad, dan terus evaluasi diri ya. Jadi nggak berhenti pada saat gagal, sudah berhenti, sudah down, tapi harus evaluasi diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan bahkan bisa berhasil. Seperti itu ya Mei ya? Iya betul. Oke, terima kasih Melinda untuk bisa join di podcast Studio Hasrullah kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Mei, dan selamat menjalankan ibadah puasa juga buat pendengar dan penonton setia podcast Studio Hasrullah. Saya Fatima Nirwana Hasrullah. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama.